Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranggi Setri Pinanggi, NPM 2014151017, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Konsentrasi Sedimen Suspensi Rata-rata Kedalaman pada Saluran Menikung berdasarkan hasil pengukuran dan analisis, yang disusun oleh Khairul Muharis, Jurnal Teknik Pengairan, volume 8, nomor 1, 2017, halaman 139 sampai 145. Pendahuluan, pada saluran terbuka, nilai distribusi kecepatan aliran sering dibedakan pada daerah outer region dan daerah inner region. Daerah outer region adalah daerah yang jauh dari dasar, di mana profil kecepatan menyimpang secara jelas dan sistematik dari hukum distribusi kecepatan logaritmik. Sedangkan daerah inner region adalah daerah dekat dasar di mana distribusi kecepatan logaritmik masih berlaku. Distribusi konsentrasi sedimen dapat dihitung dengan konsep difusi untuk sedimen suspensi. Pada aliran dengan kondisi seragam permanen akan terjadi keseimbangan antara butiran sedimen yang bergerak ke bawah dipengaruhi gravitasi dan difusi ke atas yang digabungkan dengan fluktuasi turbulen. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui profil distribusi konsentrasi sedimen suspensi dari pengukuran di lapangan. Kemudian dibandingkan dengan profil distribusi konsentrasi sedimen suspensi prediksi berdasarkan persamaan Roche. Metodologi penelitian. Seluruh kegiatan pengukuran maupun pengambilan data dilaksanakan di lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan pada 5 titik saluran irigasi Mataram. Titik-titik pengukuran kecepatan dan pengambilan sampel sedimen suspensi untuk setiap saluran menikung ditetapkan pada 5 cross-section berada pada busur saluran menikung. Dapat dilihat pada gambar 1, sketsa pengukuran cross-section lokasi 1. Pada masing-masing cross-section dibagi sebanyak 5 titik arah transversal atau tegak lurus arah aliran, seperti terlihat pada gambar di samping. Muka air dikontrol dengan menempatkan pale scale di kedua sisi penampang saluran, kemudian diberi tanda. Setiap perubahan ketinggian muka air dicatat dengan seksama. Berikut tabel variabel pengukuran dan hitungan aliran menikung. Hasil dan pembahasan. Nilai konsentrasi sesuai dengan persamaan transport konveksi difusi. Lokasi 1 menunjukkan nilai konsentrasi sedimen suspensi maksimum terjadi di dekat dasar dan semakin berkurang sampai di permukaan aliran. Dapat dilihat pada gambar di samping. Gambar 4. Konsentrasi sedimen suspensi arah transversal atau lokasi. Pada gambar tersebut menunjukkan tren distribusi konsentrasi sedimen suspensi C arah transversal. Tren nilai konsentrasi sedimen suspensi untuk arah transversal cenderung mengecil dari inner bank ke outer bank. Hasil regresi menunjukkan nilai C, Y per C sama dengan 1, berada pada posisi 0,46 R per B. Konsentrasi sedimen suspensi rata-rata tampang dapat diwakili pengambilan sampelnya pada jarak R sama dengan 0,46 B atau 0,46 lebar saluran yang diukur dari inner bank. Hasil pengujian ini memberikan bukti adanya perbedaan antara profil distribusi konsentrasi sedimen suspensi hasil pengukuran langsung di lapangan dengan profil distribusi konsentrasi sedimen suspensi hasil prediksi menggunakan persamaan Roche pada lokasi inner bank dan outer bank. Persamaan Roche masih dapat berlaku dengan baik atau masih valid untuk posisi di tengah saluran pada titik tikungan atau sesi 1. Sedangkan untuk posisi yang lain tidak berlaku lagi karena aliran sudah banyak mengalami perubahan. Kesimpulan,
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1. Konsentrasi sedimen suspensi secara umum di semua lokasi pengukuran menunjukkan nilai masih mengikuti persamaan transport konveksi difusi, dengan nilai konsentrasi sedimen suspensi maksimum terjadi di dekat dasar dan semakin berkurang sampai permukaan aliran. 2. Tren nilai konsentrasi sedimen suspensi rata-rata tampang untuk arah transversal, nilainya mengalami penurunan dari inner bank ke arah outer bank. Pengukuran atau pengambilan sampel konsentrasi sedimen suspensi berjarak 0,36 B dari inner bank. Hasilnya dapat mewakili konsentrasi sedimen suspensi rata-rata tampang. Persamaan Roche masih dapat berlaku dengan baik atau masih valid untuk posisi di tengah saluran, sedangkan untuk posisi yang lain tidak berlaku lagi, karena aliran sudah banyak mengalami perubahan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.